Halo, shalom saudara. Ada satu tempat yang hampir semua orang itu tidak suka, yaitu ruang tunggu. Entah itu ruang tunggu rumah sakit ketika kita menunggu hasil periksa dokter atas kita ataupun orang yang kita kasihi, ruang tunggu di kantor imigrasi, ruang tunggu di tempat pengumuman kerja. Semua tempat itu punya satu kesamaan, yaitu waktu terasa berjalan amat lambat dan nggak ada kepastian kapan giliran kita. Saudara, yang lebih menyakitkan adalah ruang tunggu kehidupan. Saat kita menunggu keajaiban, tapi nggak kunjung datang. Saat kita terus mendoakan mungkin anak, mungkin pernikahan, atau arah hidup, tapi semuanya tetap terasa sunyi. Saat kita merasa bahwa Tuhan tidak bicara, dan dunia pun tampaknya bergerak tanpa peduli pada kita. Di momen seperti itu, pertanyaan yang sering muncul di benak kita seringkali bukan cuma, apa yang aku tunggu sebenarnya? Tapi, apakah Tuhan masih ingat aku? Saudara, renungan kita hari ini dari Kejadian 8 ayat 1, yaitu, lalu Allah mengingat Nuh. Saudara, ayat ini muncul setelah air bah menutupi dunia. Bayangkan Nuh, dia dan keluarganya sudah berbulan-bulan di dalam bahtera tanpa tahu kapan semuanya akan berakhir. Sunyi, tidak ada nubuatan, tidak ada pelangi, tidak ada kalender, tidak ada GPS, tidak ada garis pantai yang terlihat di kejauhan, yang ada hanya air dan sunyi. Lalu muncullah satu kalimat sederhana namun sangat besar maknanya, yaitu lalu Allah mengingat Nuh. Saudara, dalam Alkitab ketika Allah tanda kutip mengingat, itu bukan karena dia lupa, tapi justru karena Tuhan tidak pernah lupa. Dalam bahasa Ibraninya kasih setia, zakar, itu artinya adalah Allah mulai bertindak sesuai janjinya. Jadi kata mengingat itu adalah Allah mulai bertindak sesuai janjinya. Allah tidak diam, dia sedang bekerja di balik layar. Saudara, ini adalah sebuah pengingat yang sangat indah. Ketika kita merasa bahwa hidup ini macet, ingatlah, Nuh pernah terjebak dalam bahtera tanpa dia tahu kapan semuanya akan berakhir. Tapi Allah tidak lupa, Allah mengingat, dan Allah bertindak. Saudara, apa yang terjadi pada Nuh hanyalah bayangan dari apa yang sudah digenapi dalam Kristus. Nuh membangun bahtera, yaitu sebuah wadah keselamatan dari murka Allah atas dosa. Tapi Yesus justru menjadi bahtera itu. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari air bah, tapi justru dari sesuatu yang lebih berbahaya, yaitu penghakiman kekal. Dan inilah penghiburan terbesar kita. Yesus Kristus adalah bukti bahwa saudara dan saya tidak pernah dilupakan. Ketika Yesus digantung di salib, dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus mengalami keterpisahan dari Bapa, agar kita tahu bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan. Karena melalui Kristus, kita sudah ada dalam bahtera keselamatan yang sejati. Bahtera Nuh membawa 8 orang melewati air bah. Tapi salib Kristus membawa kita semua melewati kematian dan membawa kita pada kehidupan. Ingat 2 hal. 1, Tuhan tidak pernah lupa. Dia hanya sedang menyiapkan waktu yang sempurna. 2, Yesus ditinggalkan di salib supaya kita tahu bahwa kita tidak pernah dilupakan. Ingatlah saudara bahwa Tuhan bekerja meski kita tidak melihat. Dan setiap musim penantian itu ada akhirnya. Dan Tuhanlah yang akan menutupnya. Kita tidak hidup dari perasaan, tapi dari sebuah janji bahwa kita diingat dalam Kristus. Saudara, renungkan, di musim apa saudara sedang menunggu Tuhan saat ini? Apakah saudara mempercayai kasih Tuhan bahkan ketika langit terlihat sedang diam? Dan bagaimana karya penebusan Yesus mengubah cara saudara menantikan penggenapan janjinya? Mari kita berdoa. Tuhan, aku sering hidup seolah hidupku ini seperti ruang tunggu yang tidak ada ujungnya. Kadang aku lelah, putus asa, dan merasa tidak diperhatikan. Tapi hari ini aku diingatkan bahwa Engkau tidak pernah melupakan orang yang ada dalam perjanjian-Mu. Terima kasih, melalui Kristus, aku diingat, dikasihi, dan diselamatkan. Tuhan, ajarlah aku untuk sabar menanti dalam iman. Amin.